Dan sementara itu ada penambahan 9 warga Jawa Barat terpapar COVID-19 varian Omikron yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Untuk mengupdate informasi terkini terkait kasus COVID-19 varian Omikron, kami telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di RSDC Wisma Atlet. Selamat pagi, Dika. Oke, Dika, saat ini bagaimana perkembangan terbaru dari pasien COVID-19 yang terindikasi Omikron yang dirawat di RSDC Wisma Atlet? Ya, selamat pagi Aldi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, saat ini ada 1.304 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan jumlah itu adalah hasil penambahan dari 142 kasus yang terdeteksi pada hari Rabu lalu. Dan dari 1.304 orang pasien yang dirawat, 136 orang diantaranya adalah pasien positif COVID-19 yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omicron setelah melalui pemeriksaan whole genome sequencing di Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan. Dan jumlah itu adalah hasil penambahan dari 67 kasus Omicron yang terdeteksi dan dirawat di Wisma Atlet Kemayoran. Pasien COVID-19 varian Omicron terbanyak merupakan PPLN sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Kolonel Kesehatan Minto Rosmego, berasal dari Arab Saudi yang cukup mendominasi kasus Omicron di Indonesia, lalu kemudian dari Turki, Uni Emirat Arab, Malaysia, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya. Nah, dari 1.304 pasien yang dirawat saat ini di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, 438 diantaranya menunjukkan gejala COVID-19, sementara 680 lebih sisanya asimptomatik atau positif COVID-19 tetapi tidak menunjukkan gejala. Berdasarkan data RSDC Wisma Atlet Kemayoran, lebih dari 1.000 pasien adalah repatriasi atau pelaku perjalanan luar negeri dan ditempatkan di Tower 5, sementara sisanya adalah pasien domestik yang ditempatkan di Tower 6. Varian Omicron di Indonesia sudah terdeteksi sebanyak 254 kasus Aldi sejauh ini, dan 239 kasus diantaranya berasal dari PPLN atau transfer case pelaku perjalanan luar negeri, sementara 15 kasus lainnya merupakan kasus lokal. Menurut keterangan dari perwakilan Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi kemarin menyatakan bahwa mayoritas pasien varian Omicron yang saat ini tengah dilakukan perawatan dan juga isolasi di sejumlah tempat karantina terpusat seperti RSDC Wisma Atlet Kemayoran, lalu RSPI Sulianti Saroso, dan juga sejumlah rumah sakit lainnya, menunjukkan bahwa mayoritas pasien bergejala ringan dan juga bahkan tanpa gejala. Sebanyak 49% mengalami gejala seperti batuk dan 29% mengalami gejala flu atau gejala pilek, Aldi. Dika, dari total jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di sana, saat ini kan ada peningkatan juga ya, bahkan mencapai peningkatan yang cukup signifikan begitu. Nah, dari hasil tracing yang dilakukan, pasien COVID-19 lainnya, ini dari mana mereka mendapatkan virus corona yang terindikasi tersebut? Ya, kalau kita melihat persentasenya, ada lebih dari 1.000 orang yang saat ini berada di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ditempatkan di Tower 5 adalah merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Dan memang dari jumlah itu tidak semuanya terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omicron, tetapi juga varian lain seperti varian Delta ataupun juga varian-varian lainnya yang juga saat ini mutasinya memang sudah cukup banyak dan tersebar di banyak negara. Sementara untuk terkait dengan pasien Omicron sendiri ditempatkan di Tower 5. Ini juga adalah tower yang sama dengan tower khusus pelaku perjalanan luar negeri. Hanya saja untuk pasien Omicron ditempatkan di lantai khusus, yaitu di lantai 10 di Tower 5 RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Pemisahan ini atau pemisahan seperti ini juga dilakukan di tempat lain seperti di RSPI Sulianti Saroso misalnya, yang menyediakan blok-blok khusus untuk pasien varian Omicron dan juga untuk mereka yang masih dalam kasus probable atau masih menunggu hasil dari pemeriksaan whole genome sequencing-nya untuk menentukan apakah pasien tersebut positif COVID-19 varian Omicron atau varian Delta ataupun juga varian-varian lainnya. Dan untuk varian Omicron sendiri mereka dipisahkan satu kamar satu orang. Ini bertujuan, Aldi, untuk memudahkan
mengevaluasi dan juga mempelajari karakteristik dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh varian Omikron itu sendiri. Selain itu tentunya dikarenakan adanya kekhawatiran transmisi penularan yang lebih cepat dibandingkan dengan varian lainnya, maka pemisahan itu juga harus dilakukan dan tentu ini harus menjadi perhatian. Saat ini ada 254 kasus yang sudah terdeteksi dan tentunya dengan masih banyaknya pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Jakarta saja atau di Bandara Soekarno-Hatta saja, dari catatan saya satu hari bisa mencapai lebih dari 3.500 orang pelaku perjalanan luar negeri dari sejumlah negara, termasuk negara-negara yang saat ini mengonfirmasi adanya kasus varian Omikron seperti Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab yang satu hari bisa ada 2 penerbangan datang ke Indonesia, lalu Malaysia juga begitu yang jumlah slot penerbangannya juga cukup banyak ke Indonesia. Tentu ini harus menjadi perhatian di tengah situasi dipangkasnya masa karantina atau durasi karantina yang tadinya 14 hari untuk negara-negara yang mengonfirmasi varian Omikron atau 13 negara yang sudah dilarang seperti Afrika Selatan, Norwegia, Denmark, dan juga sejumlah negara lainnya kini dipangkas menjadi 10 hari dan 7 hari untuk negara-negara di luar negara yang sudah mengonfirmasi varian Omikron. Tentu pengurangan masa atau durasi karantina ini juga harus menjadi kewaspadaan tersendiri mengingat sejumlah epidemiolog sempat menyatakan bahwa dalam beberapa kasus di sejumlah negara varian Omikron ini baru terdeteksi positif ketika memasuki karantina di hari ke-10 dan juga di hari ke-12 dengan dipangkasnya masa karantina. Tentu ini pun harus menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan. Selain itu, mengingat aktivitas warga terutama di Jakarta yang sudah kembali normal, aktivitas kelas pekerja, para pelajar yang sudah kembali ke sekolah dengan kapasitas 100% pembelajaran tatap muka juga tentu menjadi perhatian. Dan untuk diketahui Aldi, di Jakarta sendiri saat ini kasus aktifnya setelah penambahan kasus pada hari Rabu kemarin tercatat ada lebih dari 900 kasus aktif. Itu artinya ada 900 orang yang masih dalam perawatan dan 600 diantaranya memang masih didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri dan positivity rate di DKI Jakarta sendiri saat ini berkisar 0,8% dalam satu pekan terakhir. Itu artinya memang masih dalam kondisi terkendali di bawah standar WHO, yaitu sebesar 5%. Meski demikian, Aldi, tetap harus dilakukan kewaspadaan, pengetatan protokol kesehatan pun juga tentu harus kembali digalakan agar kita semua terbebas dari kasus COVID-19. Aldi. Baik, terima kasih Mahardika Utama, koresponden CNN Indonesia melaporkan dari RSTC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.